Kebingungan mau nyari-nyari gimana gitu. Beng, tahan ya tahan. Itu berselang hampir 10 menit Kang. 10 menit berjalan, akhirnya si Kobeng itu teriak gitu. Teman-teman, mungkin perjalanan saya sampai di sini aja katanya gitu. Saya udah nggak kuat nahan beban saya gitu kan, istilahnya udah perjalanan saya akhiri sampai sini. So kebayangkan Kang istilahnya kan. Pasti. Jalan beserta rombongan naik gunung, tiba-tiba ada salah satu teman kita yang mau meninggal gitu. Udah kejadian si Kobeng kayak gitu, udah mau meninggal saya bilang. Terus kalian mau masih bersikeras mau di sini? Ya terserah, saya bilang sok aja coba pikirkan gitu. Ya udahlah, benar juga sih. Mending turun aja, turunlah kita. Untung katanya, adek selamat semua. Adek tahu kan ini malam apa katanya? Ini kan malam 1 Suro, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah, teman-teman semua, masih di Roadcast volume 3 yaitu di Bandung. Saya menghadirkan seorang pendaki yang tentunya sudah mempunyai pengalaman sangat begitu. Kang Gitu. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik, Kang. Baik, alhamdulillah. Kumaha damang? Alhamdulillah gitu. saya Oh. Pangesto. Apa ngesto tuh? Pangesto ya, saya itu baik lah gitu. Baik. Pangesto ada lebih halusnya lagi. Lebih halus lagi tuh ya. Halusnya lagi. Oke, nah, Kang, salam ya untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kang. Ya, waalaikumsalam. Insyaallah saya sampaikan. Ya Allah. Nah, jadi sebelum mungkin masuk ke cerita lagi, Ya, Kang, ya. Oh, jadi teman-teman semua, Kang Ican ini punya YouTube channel. Iya, betul. Yaitu Ini merupakan juga. salah satu konten kreator di daerah Bandung ya, Kang. Betul, ya? betul. Kalau boleh tahu, Kang, nama channel itu apa itu, Kang? Nama channelnya Minggu Horor Official atau Mirror. Mirror, Iya. Minggu Horor Official Iya. gitu. Berarti kalau Minggu Horor Official, berarti apa bener gak kalau misalkan nama channel itu emang khusus untuk konten-konten horor? Iya, betul. Bener? Betul banget. Soalnya kita nembak nih horor kan, Horor, gitu kan. horor. Kan Jadi nggak mungkin komedi ya. Iya, Bang. Apalagi Minggu Horor ceria. Ya, salah dong. Udah horor ada ceria lagi. Oke, tadi kalau boleh tahu lagi nih, Kang, kenapa kok namanya Minggu Horor sih? Kenapa nggak Senin Horor, Rebo Horor gitu? Iya, karena kita berpikir pertama sih alasan pertamanya jelas karena kita orang-orang sibuk, orang-orang kerja, Kang. Jadi kita punya waktu luang itu di malam minggu atau hari minggu. Dan yang kedua, alasan kita kenapa bikin Minggu Horor Official, yang keduanya juga kita kalau misalkan setiap malam Jumat kita bikin konten itu pasti ada saingan yang dari senior-senior kita yang lainnya gitu lah istilahnya. Bentrok nggak mungkin kan gitu. Wah, pasti orang jadi ketarik lah netizen itu atau subscriber. Makanya jadi gitu. Minggu Horor. Minggu Horor gitu makanya. ya. Oke, dan uploadnya di Minggu atau di Senin Selasa? Malam Minggu atau Minggu Oh, gitu. oke. Tetap berarti tetap di nama itu ya. Minggu ya, Minggu tetap ya. di minggunya kita Tetap bawa minggunya gimmicknya ya. gitu. Jadi orang lain yang sebetulnya untuk menghibur yang jomblower Jomblowers gitu komen ya. kalau komen, iya komen. kalau misalnya nggak ada kerjaan nih daripada nggak bisa ngapain kita bisa nonton channel kita lah. Oh, buat nah itu hiburan dia. gitu, Jadi intinya teman-teman sih. semua habis nonton video ini atau habis nonton cerita ini langsung aja mampir ke channel Kang Ican yaitu Minggu Horor Official. Link ada di bawah video. Ya. Tapi Kang, sebelum masuk cerita lagi Kang, Ya. denger nih Kang, denger tembok ini kan bisa ngomong nih Kang. Gitu. Ternyata Ya. katanya Kang Ican kayak ada bisnis jual beli. Iya, kita ada bisnis jual beli jaket sih sebenarnya. Kita lebih fokus ke jaket dan alat-alat outdoor juga. Oke. Gitu. Jadi itu ada di channel di platform sosial media kita di IG namanya Hope Summer. Terus ada juga di Shopee juga Hope Summer Ada juga. juga Searching gitu aja ya. lah mungkin Oh, yang oke. teman-teman di sini juga ada yang suka naik gunung atau yang suka jaket-jaket gunung. Gunung Boleh gitu ya. searching. Oh, berarti lebih ke outdoor nih outdoor ya, outdoor karena gitu sesuai ya. hobi juga gitu kan. Oke. Iya, Emang gitu. kalau dibilang sih produk Bandung gokil sih. Gokil Alhamdulillah, Kang. Iya. Yang kompetisi Jakarta aja belanja di Bandung Iya. gitu. Bahan-bahan mau 20S, 30S. Ya, Allah, yoi. ya kan? Ada kompet kenari juga.
Oke, langsung aja tuh mampir ke IGG. Misalnya teman-teman semua, oh gue nggak punya jaket nih. Iya. Langsung aja tuh mampir ke yang tadi apa tadi Kang? Hop Summer. Hop Summer gitu ya. Link Instagram Hop Summer ada di bawah video. Oke Kang. Pada video kali ini Kang, Kang Ican akan membagikan pengalamannya saat naik gunung mana nih Kang? Pertama yang saya mau ceritain yang utama sih ketika pengalaman saya naik Gunung Manglayang Kang ya. Manglayang? Ya di Manglayang itu. Via mana sih Kang kalau boleh tahu? Kalau saya via Batu Kuda Kang. Batu Kuda? Jadi jalur pertama pendakian itu di via Batu Kuda. Tapi tahun berapa dulu nih? Tahunnya mungkin agak lawas ya kelihatan. Karena sesuai dengan umur juga. Oh iya jelas langsung. Nggak mungkin tahun 2000 kemarin ya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Itu kejadiannya di tahun 2008 Kang. 2008? 2008. Oke, 2008 di naik Gunung Manglayang lewat Batu Kuda. Ya, gitu ya. Jalur Batu Kuda. Via jalur Batu Kuda. Itu kalau boleh tahu lagi nih Kang, inti ceritanya itu Kang Ican ngalamin kejadian apa tuh? Jadi inti ceritanya kita banyak mengalami kejadian-kejadian aneh ketika mendaki Gunung Manglayang ya Kang. Dan itu bertepatan dengan malam satu suro. Dengan bertepatan dengan malam satu suro. Malam satu suro. Malam Gitu satu ya. suro. Nah itu direncanain untuk naik gunung malam satu suro atau emang kebetulan tuh? Sama sekali tidak ada rencana dan tidak ada planning gitu. Karena orang-orang pecinta alam ya kalau misalkan lagi galau segala macam kan mungkin merasakan lah. Ayo kita manjat. Ya udah berangkat hari itu juga gitu kan. Nggak ada planning sama sekali. Kan biasanya kalau branding malam satu suro khusus orang Jawa kayak. Mungkin ya. Malam satu suro nih anak identik ya. Konotasinya. Iya gitu kan kalau kita flashback lagi ada yang beberapa keraton yang cuci pusaka gitu kan. Pusaka di keraton keluarin semua dicuci. Ya gitu benar. Ya, benar. Tapi ada juga yang bukan. Maksudnya ada juga beberapa masyarakat yang memang sebenarnya malam satu suro itu nggak serem, disakralkan tapi lah ya. Iya. Disakralkan. Tapi ada lagi Selasa Pahing, Selasa iya. kepercayaan masing-masing lagi tuh, gitu kan. Daerah gitu kan, masing-masing daerah gitu. Nah, mungkin tahan dulu kali Kang yang ceritanya Kang. Boleh. Teman-teman semua penasaran ada apa di balik pendakian malam satu suro itu naik Gunung Manglayang pada tahun 2008 itu ya, Kang. 2008. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Kopi dulu biar enjoy. Iya kan? betul. Bismillah. Sikat kan nih Kang? Sikat. Ketika itu tahun 2008 ya, saya berserta tim namanya kan saya masuk gabung organisasi pecinta alam Kang waktu itu. Namanya Gempa. Jadi generasi alam pecinta alam, generasi muda pecinta alam. Tahun 2008 itu kita ngadain acara untuk pendakian ke Gunung Manglayang tepat di malam satu suro gitu. Nah itu kita nggak ada rencana sama sekali seperti yang tadi bilang di awal. Kita naik Gunung Manglayang itu tanpa kita tahu bahwa malam itu adalah malam satu suro. Ketika itu kita berangkat kurang lebih dari rumah itu setelah asar dan nyampe ke Batu Kuda kurang lebih pukul setengah 6 sore. Nah, setelah lepas sholat maghrib kita baru melanjutkan perjalanan dari Batu Kuda ke puncak rencananya. Nah itu udah mulai agak aneh juga di awal karena kita terbagi dua opini gitu kan. Jadi dua persepsi, yang satu pengen naik lewat jalur kiri, yang satu pengen jalur kanan gitu. Ini akhirnya gitu kan agak ribut lah, debat kan. Nah akhirnya ketua kita kebetulan ya udah almarhum juga beliau ya kan, namanya Kakak Yosef gitu. Beliau mutusin ya udah gimana saya aja gitu. Udah karena yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Gimana kalau kita potong kompas aja biar ambil tengah-tengah katanya gitu. Gitu kan. Jadi kita langsung potong kompas aja. Ya mungkin beberapa teman-teman yang sering naik gunung atau pendaki pecinta alam gitu ya yang sering naik manjat gunung paham lah artinya potong kompas itu seperti apa. Gak usah dijelaskan. Kita medannya seperti apa, jalurnya seperti apa, ya udah kita hajar aja. Namanya potong kompas kan gitu kan. Nah akhirnya kita sepakat, ya udah kita lanjut potong kompas. Kurang lebih 1 jam perjalanan ketika kita dari bawah sampai ke pos 2
kita ada menemukan suatu hutan, Kang. Di hutan itu agak aneh. Di tengah-tengah hutan itu kita banyak sekali menemukan pohon bambu kuning. Bambu kuning. Pohon bambu kuning. Bayangkan, nggak mungkin lah istilahnya vegetasi bambu kuning itu rata-rata umumnya pasti di bawah, nggak mungkin di tengah-tengah gunung kan. Kita aneh ya begitu naik, loh kok ada pohon bambu kuning ya di tengah-tengah gunung gitu kan. Ya udah bro, emang vegetasinya kayak gini katanya gitu. Lanjut aja jalan, nggak usah banyak pikiran. Oh iya, saya bilang gitu. Cuman ya selama perjalanan saya bertanya-tanya kok bisa ya ada bambu kuning di sini gitu kan. Mulai jalur gitu kan, kanan kiri itu kurang lebih kan lumayan juga perjalanannya, ngelewatin pohon bambu kuning itu, dan jalurnya pun nggak langsung gini gitu kan. Jadi belok gitu, zigzag gitu, belok gitu kan jalurnya tuh. Pokoknya kita ngikutin kompas karena kita potokannya kan dari kompas. Tanpa ada jalur petani, tanpa ada jalur air, tanpa ada jalur pendakian, ya kita ya hajar aja terus gitu. Akhirnya kan mau nggak mau kita pilih jalan gitu kan yang enak segala macam. Setelah melewati pohon bambu kuning itu mau dari arah pos 2 ke pos 3 itu hujan sangat deras banget kan, hujan waktu itu. Ketika kita mau melewati agak curam gitu ya, tanjakan agak curam, saya ngelihat ada sosok hitam besar di situ gitu kan. Kalau mau dijelasin itu bertanduk, matanya merah dan giginya bertaring. Kemudian badannya ya maaf gitu ya, bulu. Oh, bulu. Penuh bulu. Badannya itu penuh bulu. Nah itu tepat di depan kita, Kang. Jadi seolah-olah kayak security gitu, ngejagain kan. Ngadang gitu kan. Ngadang. Ya? Sambil gini. Oh. Emang bener sambil gini ngadang kita. Saya bilang, loh kok itu ada makhluk gitu di situ. Ah, saya diam. Nah, yang pertama saya itu posisi di keempat dari rombongan itu. 1, 2, 3, 4. Yang satu nggak ngelihat, lewatin si makhluk itu. Kok nggak ngelihat, saya bilang gitu. Yang kedua juga lolos. Nah, tepat yang ketiga, ketika dia mau ngelewatin si makhluk itu, dia kepelanting, Kang. Das, kepelanting. Jadi dia, pikiran dia tuh dia lagi megang ranting, gitu kan, dia kepelanting ke jurang, Kang. Karena kanan kiri kita tuh jurang. Gitu. Dia kepelanting ke bawah. Dan ya tepat ke jurang, cuman dia alhamdulillahnya dia masih megang ke ranting di situ. Ya batang pohon gitulah, batang pohon dia masih megang di situ. Beng, namanya Kobeng ya waktu itu kan. Beng, gimana Beng? Nggak apa-apa Beng. Aduh ini saya jatuh katanya gitu kan, ke jurang gitu, sambil megangin dia gitu. Nggak apa-apa, aman katanya, aman. Itu dia, kaki dia tuh udah di bawah jurang. Kaki dia tuh udah di bawah jurang gitu kan. Jadi jaraknya agak lumayan lah dari jalur pendakian itu, agak jauh lah lumayan gitu kan. Waduh, saya bilang gimana? Udah saya gimana? Bertahan aja di sini. Udah pokoknya kamu sekuat mungkin tahan di situ. Saya bilang gitu. Sekuat mungkin kamu tahan, jangan sampai kamu jatuh, jangan sampai kamu lemah gitu kan. Akhirnya dia nahan, itu udah di pohon itu. Kita sambil nyari solusi kan, nyari tas sampai dikeluarin gitu istilahnya. Nyari istilahnya yang bisa buat pertolongan, tali lah istilahnya, webbing. Biasanya kita bawa webbing, minimal bawalah webbing gitu kan, karamantel atau webbing pun kita biasanya bawa. Itu sama sekali kita nggak ada, Kang. Dan anehnya waktu itu penerangan pun sama sekali nggak ada. Kenapa gitu tuh? Jadi pertama kita bawa cempor, Patromax nih ya, Patromax itu hancur di tengah jalan. Yang keduanya kita bawa senter. Yakin saya dari rumah setiap individu yang kita tim kita itu pasti bawa, setiap orang minimal satu pasti bawa. Dan ketika kita coba cek di tas itu sama sekali nggak ada, dan bukan saya aja, semua tim juga hilang si senter itu. Jadi sama sekali nggak ada penerangan kan gitu. Kebingungan mau nyari-nyari gimana gitu. Beng, tahan. Itu berselang hampir 10 menit, Kang. 10 menit berjalan. Akhirnya si Kobeng itu teriak gitu, ngomong. Teman-teman, mungkin perjalanan saya sampai di sini aja katanya gitu. Saya udah nggak kuat nahan beban saya gitu kan, istilahnya udah perjalanan saya akhiri sampai sini. Dia bilang, lupa tadi bilang ke teman-teman yang lain, maaf kalau misalnya saya punya salah gitu kan. So kebayangkan Akang istilahnya kan, pasti jalan beserta rombongan naik gunung, tiba-tiba ada salah satu teman kita yang mau meninggal gitu. Kebayanglah perasaannya seperti apa kan. Wah itu campur aduk kan, antara bingung ya, takut gitu kan, sedih juga gitu kan lihat teman mau meninggal.
Beng, saya bilang tahan sekuat kamu, udah gini aja saya bilang gitu. Itu beban kamu, carry kamu lepasin gitu kan, buang aja saya bilang gitu. Tapi kan sayang gitu, nanti saya peralatan di puncak gimana, kamu masih mikirin puncak saya bilang ya. Ngapain mikirin puncak, kalau misalnya kita harus pulang lagi ya pulang lagi. Udah kamu lepasin aja itu carrier-nya saya bilang gitu. Ya udahlah, kalau emang gitu saya cobain. Akhirnya dia lepas si Kobeng itu, dia buang carrier-nya dan masih bisa bertahan gitu kan. Ya udah. Berarti lebih enteng ya. Lebih enteng, jadi pegangannya dia lebih enteng gitu. Kita kepikiran gitu, udah aja buang beban gitu kan. Akhirnya dia masih kuat. Kita sampai bingung kan, nyari kan gimana mau minta pertolongan gimana, posisi lagi hujan tengah malam gitu, gimana gitu kan. Akhirnya saya kepikiran, keidaan gitu, ya udah aja kamu pegang kaki saya gitu kan, ke teman-teman yang di bawah saya, pegang kaki saya, jadi bikin kayak apa ya Kang ya, rantai gitu ya, rantai manusia gitu, rantai manusia, jadi disambung-sambung gitu kan. Nah posisi saya paling depan, jadi posisi saya itu udah ngejulur ke bawah sini. Jadi udah ke bawah jurang gitu, jadi posisi saya udah di bawah. Nah itu yang di belakang itu teman-teman saya pada gini pegangin kaki. Pegangin kaki, masing-masing saling pegang kaki gitu kan. Ketangkap lah kakinya si Kobeng itu. Beng, udah kepegang saya bilang gitu. Udah kamu jangan nyerah, kamu masih bisa saya selamatin gitu kan. Bener bro, ini kepegang nggak? Bener saya bilang, sok udah kamu percaya sama saya, believe aja lah saya bilang gitu. Akhirnya si Kobeng itu ngelepasin pegangannya dan agak jatuh sedikit, tapi masih bisa up gitu kan. Nah udah si Kobengnya naik ke atas, kita sambil dudukan sebentar, tanpa kita sadari tim kita tetap kebagi dua kan. Jadi yang tim pertama yang dari awal pengen ke kanan dan ke kiri, pada akhirnya di jalur pun kebagi dua. Dan itu kita cuman yang tim pertama itu cuma 6 orang, sisanya itu 5 orang di belakang. Dan nggak tahu jaraknya berapa jauh gitu. Berapa jauh. Yang 6 orang ini nih yang tadi ngalamin kejadian itu, padahal kan lumayan hampir setengah jam lah di situ kan nyelamatin si Kobeng itu. Kok tim yang kedua pun belum juga muncul gitu. Kak gimana, saya bilang gini, kalau gini ya udahlah kita cari shelter aja. Ya udah, oke kita cari shelter, kita tunggu di situ biar kita bareng-bareng lagi gitu kan. Kita udah mental udah ngedrop kayak gini, saya bilang gitu, posisi hujan gini, apakah kita mau lanjut ke summit atau enggak gitu kan. Ya udah pokoknya kita cari shelter lah, gampang kalau masalah itu, udah kita jalan aja gitu. Kurang lebih lah 10 menit lah kita jalan di situ, hujan masih tetap deras. Kita duduk di situ istirahat, barulah selang 15 menitan rombongan yang kedua itu datang, tim yang kedua datang. Nah itu di situ ada si Ade Rudi namanya, dia bilang sambil marah-marah, datang sambil marah, gila saya bilang kurang ajar hantu-hantu di sini gitu, dia bilang gitu. Loh kenapa saya bilang gitu kan, masa katanya saya lagi jalan gitu kan, ngebalik ke belakang itu tiba-tiba saya ditabrak sama hantu gitu, sama sosok hantu gitu, bayangan putih katanya gitu, terus ke muka gitu kan, das buka gitu, dia pukul kan, namanya kan pukul, ngeplos apa sih namanya ya istilahnya, tembus, malu sudahnya masih kental, tembus kan gitu kan, tembus gitu, nggak kena, terus lari itu nggak tahu ya, aduh saya bilang ya udah jangan ini, saya bilang gitu ya. Wah saya nggak terima katanya gini-gini, masih marah aja si Ade Rudi itu kan, entah kenapa dia orangnya sebenarnya orang kalem gitu kan, cool lah orangnya tuh, nggak pernah banyak ngomong, cuman waktu posisi di situ waktu itu kok si Ade marah-marah kayak gini gitu. Akhirnya kita duduk istirahat, nah kita juga bercerita kan, kita juga ngalamin kejadian yang aneh, saya bilang gitu gini, gimana nih mau lanjut apa enggak? Ngapain turun lagi gitu kan, udah lanjut aja gitu kan, oke gitu kan. Akhirnya kita sepakat semua kita lanjut ke summit gitu, ke puncak gitu kan. Jalan kurang lebih di pos 3 ke arah puncak itu kurang lebih 2,5 jam lagi lah kurang lebih, dengan kondisi waktu itu hujan gitu kan. Kalau untuk posisi siang atau cepat lah yakin, apalagi jalur yang biasa umum pasti cepat lah. Cuman karena kita potong kompas gitu kan, itu perjalanan lebih lama bahkan lebih lama. Sampai ngerangka gini kan istilahnya. Alhamdulillahnya kita sampai ke puncak posisi jam setengah 12 malam lah kurang setengah 12 malam. Ya tepat tengah malam lah gitu ya. Itu cuman ada satu tenda yang di puncak gitu. Oh ada teman, dia bilang gitu, ada teman. Ketika kita nyampe, nah yang teman mereka berempat sih, yang satu tenda itu langsung nyamperin Kang ke kita. Aduh Kang katanya, alhamdulillah katanya ada yang nemenin gitu kan, ada yang nemenin.
Nah ini dari kita, ini Indominya, ini airnya, ini kopinya segala macam dikasih. Bang ya Kang ya, sok makasih. Masuk aja ke dalam kan bingung ya Kang. Iya. Ini ada apa nih orang gitu bilang gitu. Begitu kita datang, baru juga datang, dia tiba-tiba langsung ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih kopi gitu kan segala macam. Terus dia masuk ke dalam tenda dan ditutup, langsung tidur gitu. Ini orang ngapain? Ya udah kita nggak pikir macam-macam. Ya alhamdulillah rezeki anak soleh udah. Rezeki anak soleh ya udah lanjut gitu. Sambil kita udah prepare diriin tenda, masih tetap hujan sih itu. Kita diriin tenda segala macam karena tim kita 11 orang, tenda kita cuma 2. Akhirnya waktu itu saya kebagian agak di luar. Saya tidur di luar, nggak ada dalam tenda karena dalam tenda itu udah penuh Kang, udah full gitu. Ya udah saya di luar lah gitu kan, tidur di luar. Posisi saya itu di luar, ini tenda. Jadi posisi kaki saya di sana di dalam tenda, kepala di luar gitu kan. Istilahnya kita cuma pakai flysheet di sini. Saya tidur gini pakai kupluk gitu waktu itu. Saya gini nggak bisa tidur, saya bilang geletak gitu ya, nggak bisa tidur. Nah saya tutupin lah kupluk saya itu waktu itu. Saya tutupin kupluk. Nah ketika itu agak tidur aja mungkinnya saya terlelap, entah itu jam berapa. Saya waktu itu belum nggak lihat jam sih waktu itu. Kan kalau misalkan di film-film mungkin ya Kang ya, di film-film horor deng gitu kan, dibuka gitu kan, gitu kan, kaget gitu kan. Nah waktu itu saya kayak gitu juga posisinya Kang. Waktu itu kayak kepikiran kayak gitu di film-film juga gitu kan, kan. Nah saya buka sedikit-sedikit kupluk saya itu, buka sedikit-sedikit. Itu pas dibuka Kang, persis di atas kepala saya kuntilanak. Persis di atas kepala saya, sambil gini aja dudukin. Kayak ngeliatin gitu. Ngeliatin muka kok Kang kebayang lah tidur gini, posisi gini Kang ya. Ini muka kuntilanaknya ada di sini gitu kan. Itu pas begitu saya Allahu Akbar itu langsung ki. Ya, merinding lah. Ya persis lah ketawanya seperti itulah. Miss K lah gitu ya. Ciri khasnya Miss K gitu kan. Betul. Allahu Akbar itu sampai saya Kang, kalau percaya ya waktu itu yang saya alamin itu gigi saya itu sampai tok keretak sampai ketakutannya gitu, kayak menggigil Kang, gitu. Ya kebayang lah jauh aja kayak gimana sih nyaringnya kalau misalnya udah pernah pengalaman ya teman-teman pendakian yang udah pernah ngalamin ketemu hal sosok seperti itu, jauh aja kayak gimana, ini dekat Kang. Waduh saya udah Allahu Akbar saya bilang gitu kan. Naon mana ka dia? Mau ngapain kamu kesini gitu kan? Aduh, saya di situ sempat, ini jawab apa enggak ya, tapi udah jelas. Ya mohon maaf, saya bilang saya jangan ganggu. Saya kesini juga nggak niat ngapa-ngapain, saya bilang gitu. Saya cuman istilahnya tazabur alam, saya bilang nikmatin keindahan alam. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada niat maksud apa-apa, saya bilang. Gini aja katanya. Kalau misalkan kalian nggak ada maksud kesini, nggak ada hal yang diinginkan di sini, udah pergi. Sekarang juga turun lagi, kan saya bingung ya. Wah ini bilang orang baru juga datang gitu, nggak mungkin ya. Teman-teman juga kan dibangunin untuk turun kan, nggak mungkin lah saya bilang gitu kan. Kita turun hari ini, paling juga besok saya bilang gitu. Ya udah kalau emang kalian nggak ada ini apa istilahnya nggak ada maksud apa-apa, besok pagi turun katanya gitu, turun lagi. Ya pergilah sosok itu. Saya bangun Kang itu, saya bangunin saya si namanya Denny, Ade sama siapa Obet kalau nggak salah terakhir berempat. Bangun gitu kan. Ada apa nih? Baru juga tidur gitu. Udah pokoknya bangun aja, temenin saya bilang gitu. Saya nggak kuat saya bilang gitu. Temenin saya. Katanya lagi enak tidur dibangunin katanya gitu kan. Akhirnya kita bikin ini Kang, perapian gitu kan, bikin perapian di situ. Bikin perapian api unggut lah, kita bikin kecil lah gitu berempat, cuma sekedar ngangetin badan gitu kan. Nah ketika kita ngobrol berempat itu, saya itu ngelihat kan dua orang gini Kang, sambil berhadapan. Saya tuh ngelihat muka Ade itu berubah Kang. Muka Ade itu berubah jadi hitam, di sekelilingnya hitam. Otomatis ngobrol juga kan jadi nggak enak ya. Kok si Ade nyeremin gini ya gitu kan. Saya nunduk gitu, ngobrol tuh nggak berani lihat mukanya dia Ade itu. Dan Ade pun ngelihat saya katanya,
seperti itu juga Kang gitu. Jadi muka saya itu berubah Sama, katanya ya? sama hitam itu. sama hitam-hitam gitu. Dan di atas kepala saya ada kayak neon, lampu neon yang berputar-putar katanya gitu. Gitu cahaya gitu putar-putar gitu. Tapi muka saya udah muka serem aja, nyeremin aja ya. Gini aja sampai jam berapa lama lah gitu, sampai ngobrol itu sampai ke bawah aja gitu kan. Nah terus yang lucunya lagi waktu itu malamnya ada namanya si Mehmet ya. Mehmet itu keluar dari tenda dan dia keluar gitu mau ini buang air kecil katanya kan, mau buang air kecil. Dia ngeliat gitu, pas buang air kecil dia langsung lari terbirit-birit Kang. Jadi di sekeliling tenda itu penuh dengan makhluk-makhluk goib gitu, makhluk-makhluk goib. Nih, wow, takut saya gitu kan. Jangan di sini, jangan. Udah, masuk aja ke dalam. Kalian nggak takut katanya, nggak ngelihat. Ya kita ngelihat sebenarnya gitu. Ya apalagi saya istilahnya yang agak apa ya istilahnya ya agak punya rasa sense gitu kan. Itu saya ngelihat emang di sekeliling kita itu emang penuh dengan makhluk-makhluk seperti itu Kang gitu. Udah masuk aja ke dalam, masuk. Ya sok aja kamu aja. Saya mikirkan rombongan keselamatan tim Kang ya, bukan keselamatan saya pribadi gitu kan. Nah akhirnya kita ngobrol, saya istilahnya sekedar tausiah gitu ke teman saya itu si Rudi itu. Ya gini kan ngobrol-ngobrol masalah agama Kang. Masalah agama istilahnya untuk ngobrol gitu aja sebenarnya. Bukan jadi seorang ustadz tapi kan karena kita mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang seperti itu gitu kan istilahnya. Ya alhamdulillah sampai jam 2:30 itu awalnya saya kedengar ada suara bakso, bener itu. Bakso cuanki Kang di puncak gunung. Tok gitu kan. Tok. Ini suara apa? Bakso, Bro. Bakso dari mana? Saya bilang ini lu nggak sadar ini dia di mana? Saya bilang posisinya. Iya juga ya, masa iya ada tukang bakso cuanki di atas gunung gitu kan. Jadi cerita konyolnya gitu kan ada tukang bakso cuanki di atas gunung itu mungkin itu kan. Kejadian tok gitu kan. Udah nggak usah dihirauin ya. Akhirnya sampai ke jam 2:30, 3:30 itu ada nawal alhamdulillah gitu Kang ya, kita selamat gitu kan. Nah ketika itu jam 5:30 pagi saya anak-anak pada bangun udah kita turun aja. Ini nggak akan beres kalau kita lama-lama di sini gitu. Wah masa iya katanya gitu kan, masa iya emang ada apa ya, kalian sadarin lah dari awal kita pendakian juga udah ada masalah saya bilang gitu. Dan tadi malam saya didatengin sama sosok kuntilanak, saya bilang kita disuruh turun mau nggak mau. Ya udahlah kalau memang seperti itu. Pokoknya kalau teman-teman mau solidaritas sama saya, solidar dan percaya sama saya, ayo kita turun sekarang. Itu percaya kan jam pagi-pagi kita turun. Langsung tuh? Iya niat 3 hari. Malam pagi itu juga kita langsung turun. Kita langsung turun kan. Itu nyampe 1 hari ya? Nah 1 malam doang, berarti kan 1 malam doang hitungannya gitu. Karena kita pikirnya kalau dilanjutin juga nggak akan beres, nggak akan. Takut ada apa-apa gitu kan. Kita menjaga keselamatan kan daripada apa-apa gitu kan. Udah kejadian si Kobeng kayak gitu, udah mau meninggal saya bilang. Terus kalian mau masih bersikeras mau di sini? Ya terserah, saya bilang sok aja coba pikirkan. Ya udahlah, benar juga sih. Mending turunlah kita. Nah sampai di kaki gunung gitu kan, kita biasa ngopi di warung warga gitu kan. Pak, saya bilang gitu, kok gini-gini kita ngalamin kejadian aneh. Waduh, Dek, untung katanya, Adek selamat semua. Adek tahu kan ini malam apa katanya? Ini kan malam 1 Suro, Dek. Adek mungkin ngelihat atau mencium gitu kan, bau-bau kemenyan dan ngelihat ada bekas ada apa sesajen di situ kan. Yaitu istilahnya malam itu emang kita lagi pada mengundang segala macam warga setempat itu untuk sesajennya untuk itu untuk ya minta keselamatan mungkin lah. Terus ada juga beberapa orang yang emang dijadikan tempat tanda kutip lah pesugihan pesugihan di malam itu tuh. Ya emang sih kita lihat ada bekas potong darah ayam di situ, bulu-bulu ayam. Di selama perjalanan kita mendaki itu kita tanpa disadari kita sebenarnya ngelihat hal-hal itu gitu. Cuman kita nggak tahu, bodo amat lah, udahlah biarin lah. Dan lagian belum ada pos jaga segala macam ya kita tinggal hajar-hajar aja gitu, nggak tahu gitu kan. Nah cerita itu nggak sampai situ Kang, jadi masih berkelanjutan sampai ke rumah kita gitu, sampai ngikutin ke rumah kita. Kita awalnya baru sadar itu ketika kita naik bis kota dari arah Cileunyi ke rumah kita.
Semua orang yang ada di bis pada ngelihat ke kita gitu, aneh ngelihatnya, tatapannya aneh. Ya memang mungkin kotor-kotor ya, tapi nggak gitu juga gitu, cara ngelihat mereka tuh aneh. Oh, pada gini. Kita mau duduk di sini tuh nggak ada yang mau gitu, misalkan di tengah, nggak ada yang di tengah gitu, nggak mau. Di belakang aja, bahkan kondekturnya kan disuruh ke belakang. Udah di belakang aja duduknya. Ya udahlah kita duduk di belakang gitu kan. Diam aja gitu. Baru perjalanan 10 menit lah dari situ, kita nyium bau kemenyan. Wah, nyengat banget Kang. Siang hari Kang itu bau kemenyan di mana istilahnya ada gitu kan yang bakar menyan siang hari, apalagi di dalam bis kota gitu, nggak mungkin. Itu kita siapa nih bakar menyan gitu, bakar kemenyan, siapa nih bakar kemenyan. Nggak ada yang ini, nggak ada yang bakar gitu, cuman ya udahlah, biarin aja udah gitu kan. Nah akhirnya kita sampailah ke rumah masing-masing. Itu tanpa, biasanya kan kita datang ke rumah ngobrol gitu kan, sharing gitu. Datang ke rumah, ya udah balik semua tuh. Balik semua Kang. Balik semua gitu kan ke rumah masing-masing. Nah, seketika itu saya jatuh sakit Kang, kurang lebih 5 hari. Yang orang yang di rumah katanya gitu. Saya itu tidur katanya saya itu udah tidur 3 hari. Dan saya ngerasanya baru tidur gitu. Itu katanya saya tidur 3 hari gitu kan. Nah di hari keempat saya baru bangun, tapi badan masih lemes. Nah hari kelima ibu saya lah yang datang gitu kan, feeling seorang ibu mungkin ya. Dari mana sih sebenarnya gitu kan? Itu mah katanya dari Gunung Manglayang, saya bilang gitu. Sok coba pikir-pikir lagi, waktu itu kenapa, ada kejadian apa, kenapa bisa sampai kayak gini. Saya mikir gitu ya, kayak orang gila kata, waktu di hari keempat itu kata ibu saya ditanya segala sesuatu tuh kayak nggak nyambung gitu kan. Mungkin dengan mitosnya Manglayang ya, melayang-layang kan, Manglayang itu melayang-layang kan artinya. Jadi pikiran kita tuh kemana-mana aja, jadi nggak fokus gitu kan. Iya, nggak fokus gitu nggak fokus. Jadi sama ibu saya ditanya, kamu di hari keempat itu ketika kamu bangun, saya tanya, udah makan belum? Ngejawab apa? Ditanya apa? Katanya gitu. Di hari kelimanya baru agak nyambung, dan saya juga baru masih ingat gitu di hari kelima. Sok coba pikirin, kalian pernah ada kejadian apa? Kok bisa sampai kayak gini? Akhirnya saya mutus, iya juga. Udah, saya samper teman-teman saya. Saya samper lah, pertama yang saya samper itu si Kobeng itu, yang waktu mau meninggal itu. Tok masuk rumahnya, Beng, dia bilang gitu. Bu, ada Kobengnya? Oh ada tuh, lagi di kasur. Jadi satu-satu saya datengin teman-teman saya tuh semuanya Kang sakit. Di kasur semua? Di kasur semua posisinya Kang, percaya nggak? Semua terbaring di kasur waktu saya datengin itu. Mungkin saya pertama yang mungkin agak bangun duluan itu. Saya datengin si Kobeng kayak gitu, saya datengin Ade kayak gitu, datengin yang lainnya kayak gitu, semua pada tidur aja deh. Adapun yang nggak di kasur bangun, tapi pikirannya masih gimana gitu, kayak orang fokus tadi bilang ya. Kayak orang stres lah, orang stres. Wah ini nggak bisa dibiarin, saya bilang kalau kayak gini, gitu kan, kita harus beresin segera gitu kan. Akhirnya yuk, semua pada ikut sama saya kumpulin di sekre kan, di sekre kita. Nggak, kita manggil orang bisa juga gitu kan, manggil orang pintar juga, minta didoain gitu kan, biar netralisir lah, saya bilang gitu. Sok doain, alhamdulillah semua berdoa, dan kita minta maaf kalaupun misalkan ada hal-hal yang emang nggak berkenan di mereka gitu. Taunya ada yang ngebisik ke saya Kang gitu kan, bongan saha maneh datang ke tempat aing mawa isim. Suruh siapa kamu datang ke tempat saya dengan membawa jimat Kang. Ternyata di dalam salah satu tim kami itu ada yang bawa isim atau jimat. Jimat. Kok ada yang bisik ke saya gini gitu ya. Langsung teman-teman, saya bilang gitu, siapa sok coba di antara kalian yang bawa? Iya saya lupa ini. Si Ade ternyata yang mukul hantu itu Kang. Iya. Yang mukul hantu itu. Yang tiba-tiba nyampe iya, itu. saya katanya bertahun-tahun saya nggak pernah percaya dengan hal-hal seperti ini. Cuman saya dikasih teman saya waktu mau berangkat ke sini, waktu mau berangkat ke Manglayang, disuruhlah bawa jimat ini katanya buat perlindungan kamu, buat jaga-jaga kamu. Padahal dia pun sendiri nggak percaya sama jimat-jimat seperti itu. Nah, akhirnya di dompet itu bawa itu. Pantesan saya bilang, makanya, nah janganlah gitu kan, jangan bawa-bawa yang seperti itulah. Mungkin ada hodamnya atau ada apa, akhirnya bentrok sama yang ada di sana Kang gitu. Intinya ceritanya gitu. Ya, akhirnya setelah semua dinetralisir, semua dikasih air minum segala macam, doa bersama gitu. Ya alhamdulillah Kang, keadaan kembali normal kembali gitu. Itu aja sih mungkin cerita
singkatnya lah istilahnya kejadian saya waktu itu di Gunung Malayang gitu aja. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Kang Ican nih ketika saat itu mendaki ke Gunung Manglayang ya, Kang ya. Betul. Tahun 2008. 2008 gitu, ya. melalui jalur Batu Kuda. Batu Kuda gitu. Yang dimana memang dalam pendakian tersebut pendakiannya lancar, Ya. sampai rumah lancar. Alhamdulillah selamat. Tapi yang nggak lancar PP. Selama perjalanan itu juga nggak disengaja ya bahwasanya memang oh nih besok malam satu kita naik yuk. Enggak kan? Iya enggak. Yang namanya bener tadi kayak zaman dulu, oh gue bete nih mau naik. Naik kan dia gitu otomatis ya. panggilan alam istilahnya kan kata anak pendaki, bahkan teman-teman saya waktu kuliah gitu kan lagi ngampus, bro naik gunung ya, cabut jalan langsung ya, gitu kan. Iya. Tapi kan tadi masalahnya bekalnya udah ada, iya, basicnya, gitu. Kan. Basicnya udah ada. Tadi juga dijelaskan kalau misalnya pas mendaki Gunung Manglayang sempat motong jalur kompas, Iya, motong kompas gitu. ya. Jadi teman-teman semua yang belum ada basic nih jangan sampai motong kompas tuh. Ya janganlah, udah cari aman gitu, yang gitu jalur kan. yang udah ada lah istilahnya, jangan gitu. Jangan. Tapi kalau misalkan ada temen yang udah berpengalaman banget, dia bawa kompasnya, bawa alat ini, ya sok monggo. Tapi kalau bisa jangan. Ya gitu. jangan. Itu kan nggak disaranin. pengalamannya Kang Ican. Iya, gitu benar, kan. Jadi benar. buat pelajaran gitu untuk teman-teman semua. Ya, betul. Oke Kang, terus kemudian kan dalam perjalanan tersebut habis potong jalur kompas itu ya, Iya. potong kompas lah. Itu kan ada temen Kang Ican yang siapa yang terpental ke Kobeng itu. jurang. Kang Kobeng itu kan sempat ke Iya ke tinggal itu Rantik doang ya, ke jurang. Itu kan juga sebuah keputusan yang tepat kalau menurut saya Ngelepasin rasa beban, untuk beban gitu ya. Ini juga kan kalau nggak salah emang ada ilmunya juga, masih pengetahuannya kalau misalkan kita lagi wall climbing kan talinya nggak kuat kan, ada salah satu beban kita yang harus kita buang kan gitu benar. Kayak Meskipun gitu itu cuma orang gitu kan, kadang-kadang mau ya. gimana gitu. lagi daripada lima-limanya, ya satu dikorbanin pasti Iya, begitu. betul, Tapi ini bukan temen Kang Ican yang dikorbanin, tapi ranselnya. Iya, ranselnya alhamdulillah gitu. Ransel sini, lo nya ke sono aja, jangan gitu kan. Nah, ini kan pentingnya yang dimana kalau alam bebas kan kita harus percaya sama temen. Betul. Yang kedua percaya sama alat, ya kan? Yang ketiga baru ya itu udah kuasa takdir kan, baru tuh percaya dengan Tuhan gitu. Tadi udah tuh kita harus percaya sama teman kita ya Kang ya. Iya bener Kang. Tolongin dan lain sebagainya, terus juga kita percaya sama alat juga, alat yang kita pakai itu kita harus percaya, kan? Benar, Iya sih, misalnya dingin nih pakai jaket ya, kita harus percaya kalau jaket itu menghangatkan, gitu Kang ya. Benar. Kang, gimana perasaan Kang Ican ketika Kang Kobeng itu sampai akhirnya dia ngeluarin kata-kata yang mohon maaf misalkan kayak tanda-tanda gitu jadi saat kejadian tersebut. Jadi ngomong ya udah perjalanan saya sampai sini aja, karena kan kita sebelumnya udah sering bersama ya naik mendaki dan harus mendengarkan salah satu teman kita yang bilang seperti itu ya, pikiran itu nggak bisa udah nggak karuan, udah nggak karu-karuan Kang. Jadi pikiran saya itu si Kobeng itu emang udah meninggal gitu, udah meninggal. Jadi terus saya harus ngomong apa ke orang tuanya, terus saya harus gimana cara ngenolongnya dia, wah segala macam udah banyak pikiran lah gitu kan, banyak sangat. Tapi untungnya masih bisa dikendaliin ya. Iya untungnya alhamdulillah sempit gitu, kepikiran yang rantai manusia itu. Alhamdulillahnya kan kepikiran itu gitu kan, webbing nggak ada gitu kan. Pelajaran nih buat temen tuh. Mungkin ya di situ kan ya. Saling tolong menolong lah gitu. Walaupun apapun itu situasinya, tetap pikiran kita ya emang kan manusiawi kan. Ketika kita lagi menghadapi suatu masalah, entah itu teman kita, cuaca dan sebagainya, pikiran nggak karuan. Betul. Tapi jangan panik lah intinya. Jangan panik gitu kan, tetap dikontrol dan kita mikir nih. Gitu ya Kang. Harus apa nih gitu, tapi mikirnya jangan terlalu lama, ntar teman kita udah meninggal juga gitu kan. Gimana lo? Ntar lu gue lagi mikir. Kelamaan ya. Dia belum ntar gitu kan. Ya teman-teman mungkin bisa ngebayangin lah satu batang pohon yang dia pegang untuk jadi penahan beban dia gitu kan. Si Kang Kobeng itu
badannya semana tuh Kang kalau boleh tahu? Kalau ukuran badannya mungkin sesaya ya lah, kurang lebih tinggi badannya. Cuman dia badannya lebar gitu, badannya lebar. Dan gitu. itu cuma megang keranting. Iya betul. Wah, apalagi tambah beban ransel itu ya. Tambah ransel pasti. So kebayang kan berarti berapa kilo lah itu yang isi pohon itu ditahan. Ya, alhamdulillahnya masih karena kuasa Allah ya, belum takdirnya dia gitu. Betul. Sampai dia masih selamat gitu selamat, kan. Dan alhamdulillah sampai rumah. Kalau ada Kobeng yang nonton juga gitu ya, sampai sekarang ya saya bangga juga sama beliau gitu. Dan yang akhirnya yang paling konsisten sampai sekarang untuk jadi pecinta alam itu beliau. Masih naik gunung Kang Kobeng nih? Lebih ke SAR dia. SAR. Jadi awal itu ketika kita berhenti sering naik gunung karena kesibukan kerja segala macam, Kobeng itu jadi relawan untuk waktu itu tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Tsunami Aceh 2004 ya? 2004. Enggak sih, 2000 berapa? Yang apa gempa Padang ya? Gempa Padang gitu mungkin ya, gempa Padang 2010 setelah 2009 atau 2010 gitu. 2010-an lah. Gempa Padang. Jadi si Kobeng itu jadi relawan untuk ke tim Basarnas di sana gitu kan, untuk jadi relawan gempa Padang itu. Dan akhirnya dapat jodoh pun orang sana juga gitu. Berkat dari dia jadi relawan, akhirnya dia masuk ke Basarnas, tim Basarnas kalau nggak salah. Masya Allah. Gitu luar biasanya, dan sampai konsisten sampai sekarang, yang tadinya mau meninggal duluan gitu. Sekarang dia jadi orang. Jadi orang, benar Kang, jadi orang. Bisa memanusiakan manusia gitu. Betul. Relawan Nolong kan manusia gitu ya? karena dia mungkin ngerasa dia pun ditolong sama orang. Oh iya, emang gak, Kang? jiwa itu kebentuk karena jadi dia kebentuknya pernah merasakan hal seperti itu ya. Iya, itu Kang. Saya salut banget untuk relawan-relawan yang masih berkecimpung dalam kebencanaan. Iya, betul. Bukan berarti dia menginginkan sebuah bencana betul. Tapi itulah tergerak hatinya untuk menolong orang lain. Itu saya sumpah tuh merinding. Iya. Kalau ada bencana, nggak tahu kenapa, mungkin di Indonesia aja atau mungkin di mana, ketika ada bencana semua yang relawan langsung tanpa diminta untuk terjun ke lapangan. Betul banget. Nah, itu banget. Walaupun dari Sumatera, dari Padang, dari Kalimantan, dia langsung tergerak. Betul. Entah itu dari institusi independen, pemerintah dan sebagainya. Atau bahkan dari perorangan juga. Perorangan independen itu ya. Independen ya. Gue pengen ngebantu orang, tiba-tiba dia berangkat, nginduk di pos tanpa mikirin punya biaya berapa. Benar gak Kang? Terus tanpa mikirin keluarga kita yang ditinggalkan gimana, tapi dia tergerak hatinya, ya udah gue harus nolong, ya udah pergi gitu kan. Selagi kita itu bisa apa? Mungkin nggak ada di kita lah ya. Betul. Sifat-sifat seperti itu, makanya salut banget lah sama orang relawan-relawan. Kobeng semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Dan juga terus bergerak dalam bidang sosial, bidang sosial gitu ya, kebencanaan dan lain sebagainya, itu kan sosial itu kan. Betul. Oke. Nah, jadi saya lupa kan pertanyaannya. Karena relawan itu kan gitu kan. Oke. Yang pasti teman-teman semua, cerita dari Kang Kobeng ini cukup memberikan kita semua pelajaran kan, terutama tadi temannya Kang Ican itu Kang Kobeng ya. Bosnya tadi yang tadinya hampir, mohon maaf ya, mau meninggal diselamatkan, sekarang dia malah menyelamatkan orang. Iya, betul. Membantu orang. Oke. Ya, dan Kang, satu lagi dong Kang. Yang tadi kan sempat Kang Ican sempat ngomong kalau sudah almarhum si Kakak Yosep. Iya, almarhum Kakak Yosep. Itu kalau boleh tahu nih Kang, bukan untuk bermasuk mengukit. Iya, nggak apa-apa, gitu kan. Itu setelah Mang Layang masih ada dia sama Kakak Yosep ini? Enggak, setelah Mang Layang masih ada pendakian ke Ciremai segala macam, masih ada gitu. Atau ke Gunung Gede, Gede Pangrango waktu itu. Nah, saya vakum di organisasi istilahnya karena kesibukan juga gitu, dan beliau masih jalan. Nah, terakhir pun sebelum dia meninggal, dia naik gunung dulu. Karena pernah sakit. Terus terakhir naik gunung, entah gunung apa ya, saya lupa ya gitu waktu itu, karena lost kontak juga kan, karena kan sama saya itu waktu itu, karena saya sibuk juga kerja segala macam. Nah, yang saya dengar dari orang tuanya gitu kan, dari keluarganya, dia itu 1 minggu sebelum meninggal itu dia tetap naik gunung lagi. Gitu, luar biasa. Jadi banyak pelajaran yang dia berikan ke saya juga gitu kan waktu itu, gitu kan, ilmunya juga. Jadi gitu emang kan. harus seperti itu teman-teman semua, kita tahu ilmu apa, pengetahuan apa, kita salurin gitu kan. Itu berkah buat kita. Berkah buat kita dan mungkin bermanfaat buat orang lain. Kalau teman-teman semua punya pengetahuan, punya ilmu, terus kita pendam sendiri, itu haram hukum. Iya, benar. Jangan pelit-pelit lah ilmu gitu. Iya. Oke.
istilahnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Kang. Ican nih sudah membagikan ceritanya, tapi sebelum ditutup mungkin Kang nih Kang. Ya, oke. Punya pesan nggak sih Kang untuk teman-teman semuanya mungkin suka naik gunung lah. Ya. Yang pertama itu pesan saya, jangan sekali-kali bawa hal-hal yang benda-benda yang istilahnya ajimat lah ya. Ya, bukannya saya fanatik dengan hal-hal seperti itu, enggak, sama sekali enggak, karena itu mungkin budaya leluhur kita. Cuman kalau misalkan kalian nggak tahu istilahnya cara bawa barangnya itu seperti apa, apalagi itu dibawa ke tempat lain, gitu kan, dikhawatirkan ada sesuatu sosok atau hodam yang bentrok nantinya, gitu. Dan kalian nggak bisa bawa itu, harus gimana cara nyelesainnya. Mungkin orang-orang tua dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu paham cara membawa barang tersebut seperti apa perlakuannya. Kalau kita kan dalam tanda kutip pengetahuan kita seperti ini, ya udahlah, itu mending cari aman aja lah, nggak usah bawa-bawa seperti itu. Dan yang kedua, make sure juga manajemen pendakian sebelum naik gunung, gitu kan, prepare alat juga harus dari awal-awal, jangan sampai kita istilahnya ketika di gunung ketinggalan itu karena ya kejadiannya, gitu kan. Ketika pas waktu kita ada kesusahan, susah juga kan pada akhirnya kan, ya kan, atau nyusahin orang antara susah sama nyusahin orang. Itu ada dua itu, nyusahin apalagi coba iyalah gua ikut naik, taunya pas dilihat perbekalan nggak bawa, makanan nggak bawa, akhirnya kan yang tadinya bukan kita nggak solider kan, gitu kan. Tapi kan harus berbagi dengan ini, gitu kan, dengan teman yang istilahnya notabene buat kita juga sebenarnya pas-pasan. Nah, gitu. Udah perhitungan kan, 3 hari makan kita harus segini kan. Ini benar nggak? gitu istilahnya ya, logikanya kan. Betul. Jadi nyusahin orang lain. Jadi nyusahin orang gitu. Betul. Terus juga tadi saya juga sepakat kalau misalkan kemana-mana ya udah jangan bawa jimat lah. Iya. Gitu ya. Mendingan bawa logistik aja. Betul. Lebih bermanfaat ke orang lain. Ya. Mendingan dari bawa jimat. Oh, jimat gue tanpa jas hujan gue bisa nih waterproof, ya kan. Benar. Mendingan bawa jas hujan. Iya, jelas. Kan? Benar kan? Benar. Gue nggak usah makan kan ada jimat nih. Mendingan bawa logistik bisa bermanfaat. Gitu ya. Kita kenyang bagiin ke orang lain kan, benar nggak? Manfaat banget. Tapi kan, memang mungkin banyak juga beberapa orang yang ketika naik gunung mengesampingkan barang-barang perintilan mungkin Kang ya. Betul, misalkan apa namanya baterai cadangan gitu, iya, ya. Benar, ya, kayak gitu kan. Terus apa emergency blanket, P3K, P3K banyak banget itu. Banyak kasus yang gitu. Perintilan kecil lah yang banyak sering terlupakan itu. Betul. Gitu, kecil. Kebanyakan cuma tenda jebret gitu, nesting mau logistik clear. Ya, clear ya, benar. Jangan kan itu Kang, alat oleh oke lah. Jas hujan Kang, ini jas hujan nih Kang. Banyak ketika naik gunung, oh gue lupa jas hujan. Saya juga pernah merasakan kayak gitu kan. Setelah kenapa udah terbiasa karena sudah merasakan gimana rasanya ketika naik gunung nggak bawa jas hujan kan gitu ya. Terus posisi hujan. Waduh, kesiksa bro. Namanya alam kan musim panas di gunung, jebret makan tuh panas, hujan ya kan. Iya benar. Basah kuyup. Ya, akhirnya kan nanti hipo dan sebagainya gitu kan. Oke. Itu sih. Oke, sekali lagi nih Kang, sekali lagi mulu nih gitu kan. Makasih banyak Kang ya udah membagikan ceritanya nih, pengalaman ketika naik Gunung Manglayang tahun 2008 melalui lupa lagi. Batu kuda. Nah, itu gitu. Manglayang istimewanya sering lupa ya. Manglayang-layang. Oh iya. Tapi insya Allah nanti kita kesana. Kita aja deh. Oke. Manglayang, Burang-Rang. Insya Allah ya. Rang bungrang. Tangkuban perahu. Tangkuban perahu gitu kan. Ayo. Oke, nanti kita ajarin lah Kang ya. Oke, siap. Oke, gitu aja. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Ican ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Manglayang ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampurasun. Kang, terima kasih banyak. Sama-sama Kang. Bungkus.